Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan juga bahagia ya. Sehat dalam artian adalah selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, dan juga gunakan masker. Wow, seneng banget hari ini gue bisa sharing sama kalian. Bener-bener sharing ya, karena gini, minggu-minggu ini gereja kita lagi fokus tentang modeling. Ya, sesuatu hal yang mungkin agak sedikit sulit, susah, dan agak sedikit abstrak gitu ya dalam kehidupan kita, apalagi untuk teman-teman yang sudah melewati umur 20 tahun kayak gimana lagi ya Kak gitu, kan aku bukan anak sekolah lagi gitu. Tapi sebenarnya yang gue alamin gitu ya teman-teman, bahwa modeling itu bukan cuma soal hasil ya, bukan hasil ketika lu bisa jadi teladan, tapi sebenarnya modeling adalah bagaimana proses setiap kita untuk belajar bagaimana menjadi teladan. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah proses. Banyak hal yang Tuhan singkapkan sampai hari ini sama gue, dan yaitu bersama-sama dengan Tuhan dan juga dengan komunitas. Jadi gue percaya gini, bertumbuh tuh ke atas dan ke samping. Ya, bertumbuh tuh ke atas dan ke samping, bukan cuma ke atas gitu. Karena bertumbuh tuh bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan teman-teman di komunitas kita. Teman-teman komunitas kita tuh banyak macam ya, terutama di lingkungan gereja sih menurut gue ya, kayak komunitas komsel kita, peer kita, atau memang temen, rekan, sepelayanan kita yang memang kita deket banget. Nah, pertanyaan pertama buat teman-teman, siapa ya teman dekat kalian di gereja akhir-akhir ini? Dalam artian, teman-teman bisa sharing kehidupan pribadi, keuangan, mungkin lagi suka sama siapa, atau lagi down kayak gimana pun. Kira-kira ada nggak ya teman-teman kita di gereja kita di Sparkling ini yang kita deket banget sama teman-teman kita ini? Kenapa? Kenapa ini penting? Karena gue percaya gini, untuk kita menjadi teladan proses ini gitu ya, selain pertolongan dari Tuhan dan juga Tuhan izinkan ada perubahan, gue percaya ini adalah bantuan juga dari teman-teman komunitas di sekeliling kita. Karena gue ngalamin betul gimana ceritanya orang, ya, gue pribadi yang udah stres banget buat jalanin disiplin rohani, akhirnya gue bertemu dengan teman-teman sepelayanan gue, ya, ada Tere, ada Vanda, untuk kita sama-sama hidup bersama, ya, hidup bersama dan melakukan semua kerelaan, dengan kerelaan, ya. Gue percaya bahwa prosesnya tidak terjadi begitu saja, ini pelan-pelan dan harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa seorang diri. Karena gue pernah mencoba untuk kayak belajar jadi teladan, ya udah gitu, refleksiin aja firman Tuhan, lakuin sendiri, praktekin di komsel, di kerjaan, di keluarga, dan lain-lain. Ternyata sampai hari ini guys, ternyata banyak sekali hal-hal yang miss, hal-hal yang gak benar. Genaplah firman Tuhan di Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Yuk sama-sama kita bacain, judul perikopnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Cuma gue suka banget ayat ini ya. Ayat yang cukup familiar buat kita, ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di mana Tuhan rindu menyatakan sebuah rahasia besar buat setiap kita, anak mudanya, ya. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya sendiri, guys. Harus secara bersama-sama. Rindu nggak sih setiap kita untuk kita bisa jadi teladan, untuk kita bisa menginspirasi orang lain, atau selama ini kita hanya terjebak dengan, nggak deh Kak, gue bukan orang kayak gitu. Gue mau orang stabil, gue mau orang plekma gitu, gue orang melankolis, gue nggak bisa nih untuk jadi teladan. Mungkin jadi teladan itu hanya untuk orang-orang tertentu, Kak. Nggak, guys. Hari ini firman Tuhan datang untuk setiap kita, anak-anak muda yang sudah dipanggil untuk menjadi murid dan juga melakukan kehendak Bapa hari ini. Ya. Karena kenapa sih harus bersama-sama dengan Tuhan, kenapa dengan sesama? Ya, karena gue ingat ada perintah yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Gue jadi berpikir, kenapa ya kehidupan kita kok nggak jauh beda antara, intinya berkutat di situ aja, bagaimana hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama teman-teman kita, gitu ya. Ketika komsel juga sharing ceritanya tentang itu, gitu ya. Karena gue ngeh betul, gitu ya. Sebenarnya ada maksud sesuatu yang Tuhan izinkan kita belajar dari hubungan kita sama Tuhan dan juga hubungan kita bersama dengan teman-teman.
Seringkali Tuhan ngomong sama kita tapi kita nggak ngeh. Bisa jadi. Tapi kadang kalau temen kita ngomong, kita kayak lebih lebih percaya gitu. Kayak oh iya bener juga ya gitu. Ya, gue ngalamin ini. Dan gue percaya untuk jadi teladan, kita harus bersama-sama melakukan ini. Kita sama-sama belajar. Kuncinya cuma sama-sama dan melakukan dengan kerelaan. Ya. Ayat berikutnya adalah di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini Roma ayat yang lagi fenomenal banget karena kita sering banget bolak-balik ya renungin ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Buat gue pribadi, teman-teman, gue sulit untuk mencerna sebenarnya Roma 12 ayat 1-2 ini yang sering kita bahas sebenarnya. Berkali-kali dibaca, berkali-kali juga bingung. Tapi gue ngalamin ketika muncul kerelaan untuk kita berubah pembaharuan budi. Ada pembaharuan budi. Apa sih pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu secara sadar, kita ngeh kita mau berubah. Menurut gue ya, secara sadar kita ngeh kita mau berubah dan kita tahu posisi kita nih lagi ngaco. Bukan salah, tapi lagi ngaco. Tuhan izinkan hal itu disingkapkan dan kita berubah. Ya, karena menurut versi yang mudah dibaca, Alkitab versi mudah dibaca, di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Kita harus, biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Guys, gimana kita bisa berubah dengan gaya berpikir yang baru kalau kita hanya seorang diri mengandalkan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan? Ada kalanya kita izinkan orang berbicara buat hidup kita mendengar, kita tahu perspektif dia kayak gimana, dan itu jadi perspektif baru. Ya, ini yang membuat gue jadi bersemangat bahwa oh iya, gue ngeh betul. Ya, kenapa kayak ada rangkaian gitu loh. Kenapa rahasia kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah komunitas? Kenapa Tuhan menyuruh perintah yang utama adalah mengasihi Tuhan? Itu sama dengan kita mengasihi sesama kita. Nilainya tuh sama, teman-teman. Itu seperti dua bagian dari koin gitu. Dan ini juga jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tapi biarlah Allah, ini ada kekuatan di luar dari kita, ya. Allah mengubah bagian dari dalam diri kita dengan cara berpikir yang baru. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan pertama. Seberapa sering sih gitu kita berdiskusi dengan teman-teman kita? Atau jangan-jangan nih kita lagi berteman dengan teman-teman kita yang lagi toksik, yang bikin kita swing mood, bikin kita jadi bermasalah atau jadi kayak aduh kenapa ya lagi ngaco-ngaco. Gue ngalamin betul ketika awal tahun, ini gue kesaksian juga teman-teman, awal tahun gue Vanda dan Tere gitu ya, sama-sama 3 perempuan gitu ya, sama-sama strong karena kita ya seumuran lah gitu. Gue banyak belajar di sini tentang kerelaan dan yuk hidup bersama. Kenapa? Karena di awal tahun sebenarnya gue diajakin Vanda untuk sama-sama kayak baca pasal. Saya kira kita lanjutin untuk ajak Tere baca pasal secara bersama-sama. Kenapa kita mau? Ya karena disiplin rohani itu selalu kita lakukan dan gagal di tengah-tengah. Paling bertahan paling lama 3 bulan. Tapi hari ini sampai bulan September ya, gue bersaksi bahwa kita masih on the track membaca firman Tuhan ya bersama-sama dan justru kita dapetin toeng-toeng yang baru. Kita dapetin peremaan yang baru tentang firman Tuhan. Begitu kayanya firman Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Wow, belum lagi Tuhan izinkan banyak hal kita upgrade diri dari yang baca firman yang malas-malesan, hari ini masih on the track. Gue gak kepikiran untuk baca ayat hafalan seminggu 1. Ya, sampai hari ini. Berarti 1 tahun ada 52 ayat hafalan. Gue gak kepikiran gue akan lakuin itu. Dan sampai hari ini gue lakuin itu. Amazing gak sih? Kayak kita bisa saling mendoakan, saling mengenal. Buat gue pribadi, itu sesuatu hal yang kayaknya, iya gak sih? Gitu. Justru gue percaya, ini adalah bagian proses untuk kita bisa jadi teladan. Kenapa? Karena teladan itu gak cuma hasil. Ini proses, bagaimana lu bisa mengenal, lu bisa menginspirasi orang lain, lu belajar, saling membantu. Gitu ya. Karena di Amsal bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Konflik nggak? Konflik. Tapi gue rindu gini, untuk kita bisa menjadi teladan, kita akan lakuin ini bersama-sama. Gak ada tuntutan, teman-teman, karena kasih yang luar biasa itu sudah membayar kita lunas. Di dalam Tuhan tidak ada tuntutan, hanya ada kasih yang luar biasa menerima teman-teman dan saya. Ya, tapi dari dalam hati kita, dari dalam hati gue tuh muncul kerinduan untuk melakukan ini dengan rela, supaya apa fokusnya? Gue percaya ini gue lagi mengerjakan sesuatu hal yang kekal, menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Banyak hal yang Tuhan singkapkan, trauma-trauma masa lalu, hal-hal yang gue anggap itu benar, ternyata Tuhan gak berkenan, dan Tuhan izinkan gue sembuh dari hal-hal itu. Ya, jatuh dalam dosa, atau hal-hal yang kelihatannya tuh normal-normal aja, tapi ternyata itu bermasalah dalam diri gue. Itu jadi sumber masalah baru. Nah, gue rindu gini, bahwa guys, yuk sama-sama di hari yang berat ini, ditambah lagi ada pandemi ya. Sebelum pandemi mungkin udah berat hari-hari kita gitu. Tapi ditambah pandemi, kita tuh kecenderungannya senengnya sendiri. Kita senengnya mengandalkan diri kita sendiri dan menarik diri. Kenapa? Ya iyalah, udah gak ada ibadah offline. Komsel gak ada offline, semua online. Kayak komsel gitu ya, matiin kamera semua, yang kelihatan cuma profile picture-nya doang. Itu fenomena yang ada. Tapi gue rindu, di balik itu semua, kita punya hubungan yang kuat. Kita punya hubungan yang saling menopang. Ya, karena di Galatia 6 ayat 2, ini favorit gue banget. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah. Hari ini, sudah adakah temanmu yang kamu tolong? Hari ini, sudahkah engkau memberikan dirimu untuk ditolong oleh teman-temanmu? Gue gak tahu hari ini teman-teman lagi ngalamin apa. Mungkin lagi berbeban berat, mungkin lagi happy banget, mungkin lagi khawatir banget, mungkin lagi cari kerja, mungkin lagi mikirin jodohnya, atau lagi berusaha jatuh bangun dalam dosa. Ya, berusaha lepas dari dosa kita. Atau pergumulan-pergumulan lain yang kita nggak tahu ya, tanpa kita cerita. Hari ini mau nggak kita izinkan Tuhan ya memakai diri kita untuk menjadi teladan? Gue percaya seburuk-buruknya diri kita, Tuhan mau pakai kita loh. Karena Tuhan gak pandang kejelekan kita. Tuhan memandang kita indah, karena Tuhan udah mati buat kita. Gue cuma bisa bilang bahwa Tuhan baik, dan segala sesuatu di dunia ini, semua dalam kendali Tuhan. Tuhan rindu kita berubah, bukan hanya karena kekuatan kita. Bahkan memang gak ada kekuatan kita, tapi memang karena kerelaan, dibantu sama komunitas, ya. Gue percaya bahwa modeling itu akan bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Ya, Tuhan rindu untuk menyatakan kasih dalam hidup kita dan menggenapi perintah utama itu mengasihi Tuhan. Modeling itu menjadi teladan bukan tentang hasil, tapi proses panjang agar kasih itu dinyatakan. Kita mungkin nggak bisa lihat hasilnya hari ini, seminggu lagi, gitu. Tapi hari-hari ini yang jadi fokus kita apa sih teman-teman? Sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul tentang modeling, tentang fokus kita hari-hari ini, tentang kehidupan kita sama Tuhan, kehidupan firman kita, kehidupan kita dengan komunitas kita. Kayak benang kusut gitu loh Kak, gitu. Tapi dengan bersama-sama kita bisa lewatin ini. Ya, kita bisa menjadi teladan dengan bersama-sama. Biarkan kasih Tuhan dinyatakan buat hidup kita lewat orang-orang di sekeliling kita. Yuk, sama-sama kita berubah. Ya, kita cari teman cerita kita. Kita berubah dengan pembaharuan budi kita supaya kita rindu nih apa yang jadi kehendak Tuhan itu dinyatakan. Buat gue pribadi, gue Vanda dan Tere, gue merasa bahwa Tuhan sungguh baik dan bekerja luar biasa di hidup kita bertiga, gitu. Dan gue rindu juga hal ini terjadi sama teman-teman, ketika teman-teman bisa chatting, bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain, teman-teman sepelayanan teman-teman. Rumit gak? Repot kak? Tengsin? Kita mulainya gimana? Gak apa-apa, mulai aja lagi sibuk apa? Mengenal. Ya. Masa sih gak kangen ibadah sama-sama? Masa chat aja gengsi? Ya, gue sangat mendorong untuk kita hidup bersama. Jangan pergi, jangan menghindar. Karena hukum yang terutama yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Gue rindu
besok teman-teman bisa bersaksi di Komsel bagaimana kehidupan modeling teman-teman, apa yang Tuhan singkapkan tentang teladan dalam hidup teman-teman, dan bagaimana peer kita, komunitas kita membantu untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semangat! Kita tutup dalam doa, karena gue rindu bahwa dengan kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau begitu luar biasa memandang setiap kami indah di mata-Mu. Bahkan Kau memanggil setiap kami di masa muda kami untuk kami mengenal dan mengetahui apa yang jadi isi hati Tuhan buat hidup kami. Hari ini kami rindu mengalami kasih Tuhan. Hari ini kami rindu untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan bersama dengan komunitas kami. Kami rindu kami menjadi teladan, tapi kami percaya bahwa teladan bukan soal hasil, tapi bagaimana proses kasih Tuhan dinyatakan buat hidup kami. Tuhan, mampukan kami, tolong kami, untuk kami bisa mengerti bagaimana menjadi teladan melalui komunitas. Mampukan kami untuk kami bertumbuh, dan pertemukan kami dengan komunitas yang benar-benar bisa membangun kami, dan mengenal apa yang jadi isi hati Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan lihat begitu banyak kesaksian di Sparkling tentang hidup bersama, menerobos batas, dan juga menjadi teladan di tengah-tengah angkatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang luar biasa begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.